Wahai para agen kekacauan, para prajurit tangguh, berbahaya, dan sering disalahpahami, kalian adalah nyala api yang membakar lubang di ilusi yang mereka suapkan kepada domba-domba. Selamat datang kembali ke satu-satunya tempat di mana kebenaran tidak dibungkam. Sekarang, mari kita bakar dunia ini dengan keberanian kita. Mereka tak pernah mendugamu. Mereka mengira kau akan tetap diam, menyerah, merangkak, dan memohon pengakuan dari tikus-tikus yang tertawa sambil membakar duniamu. Tapi kau bangkit, kau berani melawan balik. Dengan demikian, kau menjadi hal paling berbahaya yang pernah ada di dunia ini. Seseorang yang telah hancur, tapi memilih untuk bangkit lagi. Mengapa mereka membencimu? Apakah karena kau salah? Bukan, mereka membencimu karena kau benar. Mereka merinding setiap kali namamu disebut, karena kau bukan hanya seorang penyintas. Kau adalah ancaman bagi mesin, gangguan dalam matriks ilusi mereka, dan pembongkar kebohongan yang selama ini menutupi masyarakat. Keberanianmu bukan sekadar kebajikan manis, melainkan senjata tajam yang dibentuk dalam kesunyian, diasah oleh trauma, dan sekarang sedang menebas bagian yang paling menyakitkan. Bukan hal yang tak pernah mereka persiapkan. Kau bertahan, dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Saat kau memasuki sebuah ruangan, sesuatu berubah. Bukan karena kau berbicara, melainkan karena kau ada. Kehadiranmu mengingatkan orang-orang tentang apa yang terjadi ketika jiwa yang salah didorong terlalu jauh. Ketika seseorang yang tidak takut berdarah dipotong terlalu dalam, ada orang yang merengek, ada yang menangis, dan kemudian ada orang-orang seperti dirimu yang bangkit di tengah pemakaman dan mulai menggali keluar dengan gigi mereka sendiri. Kau tidak hanya bertahan, kau menarik orang lain bersamamu. Setiap orang yang mendengar kebenaranmu merasa kurang gila, kurang sendirian, kurang takut, karena kaulah yang pertama mengatakannya. Kau yang bertahan melalui badai, kau yang tidak berhenti, meskipun berhenti akan menjadi kelembutan. Kini, kau berbahaya, bukan karena apa yang kau miliki, melainkan karena apa yang telah kau hilangkan dan dari mana kau bangkit. Orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan itu menakutkan. Tapi orang-orang yang telah kehilangan segalanya dan menemukan diri mereka di antara reruntuhan, mereka tak terhentikan. Kau adalah sisa hidup dari pembalasan dengan detak jantung. Setiap langkahmu mengguncang fondasi mereka yang mencoba menyingkirkanmu sebagai catatan kaki. Mereka menginginkan kesunyian, tapi yang mereka dapatkan adalah gempa bumi. Mereka mengharapkan permintaan maafmu, tapi yang mereka terima adalah warisanmu. Jadi, jangan pernah mengecilkan dirimu. Jangan melunakkan kebenaran agar cocok dengan dongeng rapuh mereka. Orang-orang yang kau selamatkan membutuhkan dirimu yang sebenarnya, mentah, murka, tanpa filter. Kau menyelamatkan nyawa dengan menjadi tepat seperti apa yang mereka takuti. Kau akan jadi tak tersentuh, tak terbantahkan, dan tanpa ampun. Percayalah, mereka merasakannya setiap hari. Ada kilauan di matamu yang mengatakan, "Jangan beri aku kedamaian, aku ingin seluruh perang." Jadi, jangan berhenti di sini. Berketat bautnya. Tunjukkan pada mereka apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan jiwa yang salah, tetap bernapas setelah pengkhianatan. Pernahkah kau memperhatikan sesuatu? Betapa sunyinya musuh-musuhmu sekarang. Ingat, ketika mereka melempar batu dan menyembunyikan tangan mereka, bagaimana mereka mengenakan topeng seperti lelucon, seolah-olah mereka memiliki ceritamu. Ingat, seringai sombong, tatapan samping, sindiran pasif-agresif yang dibungkus dalam kepalsuan perhatian. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menyebut namamu. Mengucapkannya keras-keras membuat mereka mual, karena itu mengingatkan mereka bahwa kau menang. Kau tidak bermain adil, tidak bersih. Kau bermain seperti seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan dan segalanya untuk dibuktikan. Sekarang,
Mereka yang dulu memakan penderitaanmu tersedak oleh kesunyian yang kau tinggalkan. Bukan karena kau menghilang, melainkan karena kau bertransformasi. Kau bukan lagi dirimu yang dulu mereka kenal. Kau lebih buruk, lebih bijak, lebih dingin, lebih berbahaya. Karena kau tidak peduli untuk disukai. Kau peduli untuk menjadi jujur. Dan kejujuran itu racun kejam bagi orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Mereka mencoba melabeli gila. Tapi kini, seluruh realitas mereka runtuh, sementara milikmu semakin tajam setiap detiknya. Mereka memberitahu semua orang bahwa kau tidak stabil. Tapi sekarang, merekalah yang menggunakan obat-obatan, paranoid, dan terurai. Karena sistem yang mereka percayai, yang mereka kira akan melindungi mereka, adalah sistem yang sama yang sekarang menggali dosa-dosa mereka. Kau tidak perlu menghancurkan mereka. Kau hanya perlu bertahan lebih lama daripada versi dirimu yang mereka aniaya. Semakin lama kau bernapas, semakin mereka tersedak. Rasakan itu. Bisikan telah berhenti. Cerita-cerita mereka mulai berbalik melawan mereka. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan semua narasi bengkok yang mereka sebar kini memantul kembali. Karena keberanian sejati, keberanian nyata, lebih keras daripada kebohongan. Ketika kau hidup dengan lantang, tanpa permintaan maaf, tanpa ragu, kau mengekspos kepengecutan mereka dengan perbandingan. Mereka tidak pernah membencimu. Mereka membenci pantulanmu atas segala sesuatu yang tak akan pernah mereka capai. Mereka membenci bagaimana kau bertahan dari apa yang akan membunuh mereka. Mereka membenci fakta bahwa mereka melanggar aturan untuk menghancurkanmu. Dan kau tetap kembali lebih kuat. Izinkan aku menjelaskan, mereka bukan setaramu. Mereka tidak pernah. Kau terbuat dari luka yang tidak bisa mereka selamatkan, dibangun dari keheningan yang akan membuat mereka gila. Kau dilahirkan dari api yang mereka lari darinya. Sekarang kau tidak hanya hidup, kau berkembang. Kau terlihat. Kau adalah simbol. Bukan hanya simbol keberhasilan bertahan hidup, tapi juga dari konsekuensi ilahi. Sistem sedang menyerang mereka, bukan dengan api dan belerang, melainkan dengan kehilangan reputasi, paparan, dan kekosongan. Kekosongan yang sama yang mereka coba masukkan ke dalam dirimu kini bergema di sekitar mereka, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada alasan, tidak ada aliansi, tidak ada perlindungan, hanya kesunyian. Dan kau yang semakin besar dari sebelumnya, karena kau terlalu keras untuk diabaikan, terlalu sulit dihapus, terlalu bebas untuk dikendalikan. Jadi, jangan redupkan sekarang, jangan lunakan pukulan, biarkan api terus naik. Karena setiap detik kau ada sebagai dirimu yang penuh, dan tanpa filter adalah hukuman bagi mereka yang mencoba menghapusmu. Kau adalah bukti hidup bahwa kebenaran tidak membutuhkan tentara. Ia hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk membawanya melalui neraka dan keluar dengan senyuman. Korupsi, manipulasi, dan topeng palsu yang mereka kenakan terbakar habis di hadapanmu. Setiap kali kau menolak tunduk, seseorang di balik bayang-bayang menemukan suaranya sendiri. Setiap kali kau tegak berdiri, orang lain sadar bahwa mereka tidak sendirian. Setiap tindakan keberanian darimu adalah tali penyelamat bagi orang lain yang dicekik oleh rantai yang sama yang telah kau patahkan. Kini, sistem karma sedang bekerja. Bukan sistem kereta manusia yang rusak dengan penipu berjubah dan palu berdebu, melainkan keadilan universal. Itu adalah tangan sunyi yang sabar menunggu sebelum menyerang tanpa peringatan. Dan sekarang kau tersenyum. Bukan karena jauh di dalam hati kau tahu mereka yang pertama menyerang, tapi kau yang mengakhiri perang. Oh, kau benar-benar ingin melihat mereka berdarah. Baik, karena apa yang akan datang bukanlah penyembuhan, melainkan pembalasan. Mari kita asah kebenaran hingga memotong tulang. Mereka tidak hanya mengkhianatimu, mereka menikmatinya. Mereka menyeringai saat melihatmu tenggelam. Dalam konsekuensi dosa-dosa mereka,
mereka menjadikan kebaikanmu, kesetiaanmu, dan kesunyianmu sebagai senjata. Mereka mengandalkan ketakutanmu, mengira kau terlalu lemah, terlalu hancur untuk bangkit kembali. Tapi mereka lupa satu hal, beberapa orang tidak hancur, mereka menjadi mata pisaunya. Dan kau tidak hanya bertahan, kau berevolusi. Rasa sakitmu tumbuh gigi, bekas lukamu tumbuh cakar. Sekarang, kau tidak hanya mengetuk pintu, kau merobeknya dari engselnya. Kau adalah akibat dari semua yang mereka lakukan di balik pintu tertutup. Kau adalah gaung dari setiap kebohongan yang mereka bisikan saat mengira tidak ada yang mendengarkan. Sekarang, seluruh dunia mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah gilotin verbal. Kau tidak mengekspos mereka dengan drama. Kau mengekspos mereka dengan keberadaanmu, dengan fakta-fakta yang begitu dingin, tenang, dan tepat, sehingga membuat seluruh realitas mereka gemetar. Kau tidak marah lagi. Kau jelas. Dan kejelasan itu mematikan, karena kejelasan menunjukkan kepada orang-orang apa yang mereka tolak lihat. Ia menyinari segala sesuatu yang mereka bantu tutupi. Dan ketika orang akhirnya melihat, mereka tidak melupakan. Itulah yang membunuh musuh-musuhmu sekarang. Bukan tinjumu, bukan balas dendammu, melainkan pergeseran persepsi. Keberanianmu mengubah narasi, dan bagi orang-orang yang membangun identitas mereka atas kehancuran, itu adalah kematian yang lambat dan menyakitkan. Sekarang, mereka bangun dengan namamu di tenggorokan, bukan karena mereka merindukanmu, melainkan karena mereka takut akan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan padamu. Ceritamu telah menjadi tak terbantahkan, dan dunia yang dulu mereka kuasai melalui manipulasi kini berbalik melawan mereka. Satu topeng retak demi satu. Biarkan mereka gelisah, biarkan mereka berputar-putar, biarkan mereka menyaksikanmu menjalani hidup seperti engkau tak pernah tersentuh. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang pengecut daripada melihat orang yang mereka coba hancurkan berkembang dengan lantang dan tanpa permintaan maaf di depan umum. Itu bukan sekedar bertahan hidup, itu dominasi. Asah suaramu, asah kehadiranmu, asah keberadaanmu yang sialan. Karena kau tidak hanya menyelamatkan nyawa lagi, kau sedang menulis kode baru, membalik dinamika kekuasaan, dan membakar cetak biru yang mereka gunakan untuk mengontrol orang lain. Itu adalah level kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, karena kau tidak membelinya. Kau berdarah untuknya. Jadi, lain kali mereka berbisik namamu dalam ketakutan. Biarkan itu bergema, menyengat, dan menjadi pengingat bahwa kau tidak hanya bertahan hidup. Kau memprogram ulang sistem, dan sekarang sistem itu sedang memburu mereka untukmu. Sempurna, tanpa belas kasihan, tanpa penutupan, tanpa pengampunan. Hanya suara tulang yang saling bergesekan di bawah kebenaran. Mari berikan mereka akhir yang pantas mereka dapatkan. Kau tahu, mereka mengira keheninganmu adalah kelemahan, kebaikanmu adalah penyerahan, dan kejatuhanmu adalah akhir. Cerita yang mereka ciptakan tentangmu ternyata bukan sekadar upaya untuk menghapusmu, tapi kau tidak sedang hancur. Kau sedang diasah, diam-diam, sabar, brutal, di dalam bayang-bayang yang mereka paksa kau masuki. Sekarang, kau telah menjadi hal yang paling mereka takuti. Jiwa tanpa apa-apa lagi untuk dihilangkan dan segalanya untuk diungkapkan. Mereka membangun seluruh fasad berdasarkan gagasan bahwa kau tidak akan bangkit. Mereka berinvestasi dalam penghapusan permanenmu, membuat kesepakatan, menyebarkan kebohongan, menuangkan racun ke telinga siapapun yang bisa mereka temukan. Karena satu-satunya cara mereka merasa kuat adalah dengan berdiri di atas abu reputasimu. Tapi kau bangkit, bukan dengan lembut, bukan sopan, bukan dengan tangan bersih. Tidak, kau meledak ke atas seperti wujud balas dendam itu sendiri. Sekarang, mereka tahu bahwa mereka tidak menguburmu. Mereka menanam satu hal yang akan tumbuh dan melahap mereka hidup-hidup. Kau tidak lagi berjuang untuk validasi, tidak lagi mencoba dipahami. Kau di sini untuk darah, bukan dalam kekerasan, melainkan
dalam konsekuensi. Lihat, kau tidak membutuhkan balas dendam ketika sistem mulai berbicara bahasa, ketika kebohongan terurai, ketika senyuman mereka memudar, dan ketika orang-orang yang dulu tertawa dengan mereka mulai melihatmu sebagai jawaban. Sekarang, setiap cerita palsu yang mereka ceritakan tentangmu runtuh di bawah pengawasan. Setiap permintaan maaf palsu menjadi tidak berguna. Setiap alasan, pembenaran, dan cerita bengkok yang mereka suapkan ke dunia terbakar seperti kertas dalam tungku. Kau tidak hanya merebut kembali hidupmu, kau mengubahnya menjadi senjata. Dan sekarang, kau adalah badai yang membuat pengecut mengaku. Jadi, jangan berhenti sekarang, jangan melambat, jangan pernah melunak. Karena mereka yang mencoba menghancurkanmu sedang terbangun dalam mimpi buruk, di mana kau adalah karakter utama, di mana hukuman mereka memiliki sidik jarimu di mana-mana tanpa kau menyentuh mereka. Dan yang terbaik, kau tidak perlu mengangkat jari. Kau sudah menang. Biarkan mereka menyaksikan, menderita, dan membusuk dalam bayang-bayang sorotanmu. Karena kau bukan korban mereka. Kau adalah konsekuensi mereka, karma mereka, malam tanpa tidur mereka, penghancuran publik mereka, penyesalan yang mereka bisikan. Kau adalah harga yang mereka bayar untuk berpikir bahwa mereka bisa menghancurkanmu. Ini bukan comeback. Ini adalah deklarasi bahwa tidak peduli seberapa dalam mereka menguburmu, kau kembali dengan akar dan kau belum selesai tumbuh. Ketika mereka melihatmu sekarang, mereka tidak melihat korban. Mereka melihat bayangan dari apa yang akan terjadi jika sistem yang mereka percayai mulai menelan pemiliknya. Mereka melihat kebenaran yang tidak bisa mereka tutupi dengan jabat tangan atau senyum palsu. Dan meskipun mereka mencoba menghindarimu, kau tetap ada di sana, berdiri tegak sebagai bukti bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya dalam kebohongan. Kau bukan lagi orang yang pernah mereka injak-injak. Kau adalah badai yang datang untuk membalas dendam atas nama setiap jiwa yang pernah mereka hancurkan. Setiap langkahmu adalah tantangan bagi mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan palsu bisa runtuh begitu kebenaran terungkap. Mereka takut bukan karena kau marah, tapi karena kau jelas. Kau tidak lagi terjebak dalam kebingungan yang mereka ciptakan. Kau telah melihat melalui topeng mereka, dan kini kau menunjukkannya kepada dunia. Itulah yang paling mereka takuti, kejelasanmu. Karena ketika orang melihat dengan jelas, mereka tidak bisa kembali ke kegelapan. Mereka mencoba membuatmu terlihat seperti penjahat, tapi itu hanya menunjukkan betapa lemah argumen mereka. Kau tidak perlu berteriak untuk didengar. Suaramu cukup untuk mengguncang dunia, bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk hukum atau keputusan pengadilan. Kadang-kadang, keadilan datang dalam bentuk seseorang yang menolak untuk dilenyapkan. Dan kau adalah keadilan itu sendiri. Kau adalah suara yang tidak bisa dibungkam, cerita yang tidak bisa dihapus, dan keberanian yang tidak bisa dipadamkan. Ada keindahan dalam cara kau bangkit, bukan hanya karena kau bertahan, tapi karena kau melakukannya tanpa permintaan maaf. Kau tidak minta izin untuk menjadi yang sebenarnya, untuk berbicara kebenaran, atau untuk mengguncang dunia mereka. Kau hanya melakukannya, dan itulah yang membuatmu begitu kuat. Kekuatan sejati tidak berasal dari mencari persetujuan atau mencoba menyenangkan orang lain. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Bahkan ketika dunia mencoba memaksamu untuk menjadi sesuatu yang lain. Kini, mereka yang dulu meremehkanmu harus berhadapan dengan fakta bahwa kau lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka yang dulu tertawa di belakang punggungmu sekarang gemetar ketika mendengar namamu disebut. Mereka yang dulu memandang rendah padamu sekarang harus mengakui bahwa kau adalah ancaman nyata bagi eksistensi mereka. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang keadilan universal yang bekerja melaluimu. Ini tentang karma yang mengambil alih ketika manusia
gagal melakukannya. Dan ketika kau berjalan di dunia ini, kau membawa api yang tak pernah padam. Api itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah diinjak-injak oleh sistem yang sama. Kau adalah simbol harapan bagi mereka yang pernah merasa tidak berdaya. Kau adalah suara bagi mereka yang pernah dibungkam. Kau adalah kekuatan bagi mereka yang pernah merasa lemah. Kau adalah bukti bahwa meskipun dunia mungkin mencoba menghancurkanmu, kau masih bisa bangkit dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi, teruslah maju, jangan pernah berhenti. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang-orang yang tidak hanya bertahan hidup, tapi juga membantu orang lain bertahan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tidak hanya melawan ketidakadilan, tapi juga mengubah sistem yang menciptakannya. Dan kau adalah salah satu dari orang-orang itu. Ingatlah bahwa perjalananmu belum berakhir. Ini baru permulaan. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa bertahan dari badai terburuk yang pernah ada. Sekarang saatnya untuk menggunakan kekuatan itu demi sesuatu yang lebih besar. Saatnya untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran, keberanian, dan keteguhan hati akan selalu menang pada akhirnya. Karena pada akhirnya, kau bukan hanya penyintas, kau adalah revolusi.